Universitas Cendrawasih kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden kericuan yang terjadi dalam aksi demonstrasi mahasiswa tersebut yang terjadi di depan Gapura kampus Universitas Cendrawasih tersebut. Aksi yang awalnya damai tapi kemudian berubah menjadi anarkis dan juga termasuk pembakaran truk milik aparat kepolisian dan juga tindakan kekerasan terhadap petugas keamanan. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi dalam kesempatan sore hari ini, yaitu terkait dengan klarifikasi status dan kebijakan UKT yang menjadi dasar daripada demo daripada mahasiswa tersebut di pagi tadi. Perlu diketahui bahwa Universitas Cendrawasih sejak tahun 2023, tepatnya di atas tanggal 22 Mei 2023, itu tidak pernah ada kenaikan UKT sama sekali. Dasarnya semua ada, dokumen yang kami sertakan dalam kesempatan klarifikasi di sore hari ini berkaitan dengan besaran UKT yang kami tetapkan mulai dari 2023, 2024, dan 2025. Itu semua UKT yang terjadi adalah UKT yang mulai berlaku dari 2023. Kenapa dari 2023? Karena di mana di saat itu, tepat tanggal 22 Mei 2023, Universitas Cendrawasih berubah status dari Satker menjadi PTN BLU. Di mana ketentuan dari PTN BLU adalah tidak boleh menaikkan UKT. Sehingga disitulah resmi tidak ada besaran UKT yang berubah sejak saat itu. Tentunya di dalam ketetapan besaran UKT itu ada kelompok-kelompok. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Dari bentuk daripada besaran UKT yang ditetapkan. Jadi usulan ini adalah usulan yang ditetapkan yang berdasarkan persetujuan dari kementerian. Dan itu berlaku dari 2023 sampai saat ini. Dan akan berlaku untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama. Dan biasanya pemberlakuan penetapan pelaksanaan dan penentuan besaran UKT itu terjadi di mahasiswa yang baru masuk. Sedangkan yang lama itu sejak masuk itu UKT-nya tidak akan pernah berubah. Akan tetap sama sampai yang bersangkutan selesai masa studi di Universitas Cendrawasih. Yang terjadi adalah variasi dalam kelompok-kelompok UKT. Sehingga besarannya tidak ini. Sehingga perlu kami tetapkan di sini atau klarifikasi bahwa terjadi kebohongan publik dari demo mahasiswa tadi pagi bahwa yang menyatakan bahwa UKT di universitas naik sampai 8 juta. Itu tidak ada. Dan saya kira di media atau di Kompas juga sudah muncul di sana kenaikan UKT sampai 8 juta. Tidak ada versi seperti itu. Semua besaran UKT bervariasi di dalam kelompok UKT ini. Sehingga dapat dilihat oleh media bagaimana besaran UKT yang kemudian kita tetapkan. Di mana setiap mahasiswa memperoleh besaran UKT itu berdasarkan tingkat kemampuan orang tua, penghasilan. Di dalam besaran UKT ini, kewajiban bagi setiap universitas, itu kelompok UKT 1 dan kelompok 2, itu tetap kita berlakukan dari aturan adalah 20% untuk besaran dua kelompok itu, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 500.000, kelompok 2 1 juta. Dari persentase yang harus memperoleh UKT itu, kita malah lewat dari itu. Artinya apa? Dalam konsep atau kebijakan kita dalam pemberian UKT, ada afirmasi yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, terutama secara khusus anak-anak OAP. Yang mana pemberian UKT kita lakukan, kita tetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi. Sehingga kelompok yang 1-2 itu, kami memberikan sampai melampaui batas standar yang diberikan oleh kementerian sebesar 20% untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Di luar itu afirmasi yang kita berikan lagi adalah beasiswa. Kita dorong dengan pemberian beasiswa perhatian terhadap bantuan-bantuan studi kepada anak-anak Papua. Dan hampir seluruh UKT yang kita berikan adalah milik anak Papua. Kalau presentasikan terhadap keberadaan KIPKA ya, bantuan KIPKA bagi semua mahasiswa yang ada di Universitas Cendrawasih ini. Sehingga itu bentuk komitmen kita terhadap bagaimana perhatian untuk ikut mendukung penyelenggaraan pendidikan, terutama secara khusus bagi anak-anak OAP dalam menempuh pendidikan sampai selesai. Sehingga saya mau pastikan di sini bahwa tidak benar kita menaikkan UKT sampai 8 juta. Semua itu bentuknya variasi, ada tabelnya.
dapat dilihat nanti variasi UKT yang terjadi di Universitas Cendrawasih. Nah, sehingga pasti ada antara satu anak dengan anak yang satu di dalam angkatan yang sama, di periode masuk yang sama, pasti berbeda. Karena tergantung daripada tingkat klarifikasi dan kondisi pendapatan orang tua masing-masing. Sehingga pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi keberpihakan kita tetap memberikan kepada kelompok 1-2 dan juga afirmasi seperti tadi. Jadi yang masih kurang mampu kita beri narasi publik yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di saat situasi demo tadi, sehingga kami mengimbau kepada kita semua dan masyarakat sehingga tidak terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan institusi Universitas Cendrawasih yang terkait dengan kenaikan UKT di universitas itu tersebut. Sehingga kita terbuka untuk melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai pihak. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sebelum demo tadi pagi, itu sudah beberapa kali pertemuan dengan BM, dengan MPM. Dan mereka sendiri sudah bertemu dengan saya. Dan saya sudah sampaikan, Bapak siap jelaskan kalau anak-anak belum mengerti terkait dengan kenapa ada diduga atau kenaikan UKT, nanti Bapak jelaskan. Karena memang tidak ada kenaikan UKT. Yang ada adalah ketentuan besaran kelompok UKT. Sehingga pasti ada yang berbeda dengan yang lain. Nah, untuk itu mohon untuk hadir. Dan saya minta Ketua BM sampaikan kepada MPM untuk kemudian kita akan bertemu. Nah, sehingga kemudian saya minta untuk Bapak Wakil Rektor 3 menyiapkan undangan, kita undang mereka semua. Nanti hadir juga Bapak WR 1 untuk bisa menjelaskan ketetapan-ketetapan yang kita lakukan berdasarkan kelompok UKT ini. Rektorat hanya menyelenggarakan penetapan UKT ini untuk berlaku kepada setiap mahasiswa. Tetapi secara detail dari penetapan UKT ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh masing-masing program studi di fakultasnya masing-masing. Lalu diusulkan ke rektorat untuk kita tetapkan dalam SK yang diusulkan dulu ke kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Sehingga tidak ada satupun kewenangan rektor untuk menaikkan atau menambah jumlah UKT bagi setiap orang atau mahasiswa yang masuk di Uncen ini. Karena semua sudah berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada di Universitas Cendrawasih dalam hal untuk penetapan besaran UKT bagi setiap mahasiswa. Nah, sehingga perlu saya tegaskan di sini bahwa narasi yang tadi dibangun oleh para mahasiswa bahwa kita sepihak untuk menaikkan UKT dan juga manajemen universitas tidak ini untuk memperhatikan mahasiswa, itu tidak benar. Jadi terjadi kebohongan publik terhadap kita semua terkait dengan alasan kenaikan UKT di Universitas Cendrawasih, bahwa kami tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang berikut adalah terkait dengan penegakan ketertiban di dalam kampus. Bahwa demo yang dilakukan oleh para mahasiswa itu juga dilakukan dengan tindakan pengusiran dosen, mahasiswa, pegawai yang bekerja di dalam kampus. Sehingga ini mengganggu ketertiban, mengganggu aktivitas akademik, mengganggu aktivitas pekerjaan kita di hari jam kerja, di mana untuk hanya mengikuti demo, semua digiring di dalam setiap fakultas itu untuk keluar dari ruangan dan diusir dari dalam ruang kelas dan dari fakultas. Sehingga semua pegawai, semua dosen, semua mahasiswa tidak boleh melakukan aktivitas dan harus keluar dari ruangan semua. Nah, itu yang terjadi. Sehingga terjadilah keributan di dalam kampus bahwa mahasiswa itu yang mau kuliah akhirnya harus keluar dan pulang. Nah, sehingga dilakukan oleh teman-teman atau adik-adik anak-anak kita yang memang hari ini merencanakan kegiatan demo tersebut. Sehingga saya tegaskan di sini bahwa pelanggaran yang terjadi, saya sampaikan bahwa itu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun, karena telah dilakukan seperti tadi kegiatan pengusiran dan juga mengganggu ketertiban dan mengganggu kenyamanan pegawai dan dosen saat melakukan perkuliahan, sehingga diusir semua keluar kelas dan kemudian diminta untuk berkumpul di gapura bersama dengan kelompok-kelompok yang lain untuk melakukan kegiatan demo tadi.
Sehingga kegiatan tadi, kenapa hadir juga pihak keamanan, di mana kehadiran mereka adalah sebagai bagian daripada untuk menjaga Kamtibnas. Itu sebagai tugas mereka di dalam pengamanan itu. Sebagai mediasi antara kami dengan pihak anak-anak, yang mana mediasi kita untuk melakukan, dan sudah tadi sendiri kita lakukan di lapangan. Pimpinan hadir sejak pagi saat mereka mulai datang di Gapura untuk melakukan demo itu. Kami hadir di sana semua untuk kemudian mendengarkan aspirasi dan keinginan dari para mahasiswa itu tersebut. Namun karena situasinya berubah, kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, yang sudah terjadi, yang kita lihat dari tadi terkait dengan insiden yang berlangsung saat di penghujung daripada pelaksanaan demo tadi. Sehingga kami mengimbau kepada kita semua bahwa apa yang tadi disampaikan sebagai narasi utama dari demo tersebut adalah tidak benar. Bukan disampaikan oleh para mahasiswa tersebut dalam demo mereka di pagi hari tadi. Dan saya kira ini pernyataan kami dalam menanggapi situasi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di pagi hari tadi, sehingga untuk kejadian itu kami terus menegakkan peraturan akademik, disiplin akademik, terutama dalam mengidentifikasi mahasiswa yang melakukan anarkis atau gerakan-gerakan yang di luar dari batas kewajaran atau batas saat kejadian itu. Secara akademik kita akan melakukan sanksi akademik bagi mahasiswa tersebut dalam tindakan dan identifikasi kepada para mahasiswa tersebut. Yang kedua terkait dengan yang tadi, kalau terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan, karena kita ketahui bersama ada pembakaran mobil dan juga ada dua polisi yang harus mengalami luka, itu kita kembalikan ke ranah hukum, karena itu sudah Kamtibnas, sehingga itu dipisahkan dari apa yang kita akan lakukan selaku tindakan dari kampus untuk rekan anak-anak mahasiswa kita tersebut. Demikian. Bapak, dari saya mungkin tadi dijelaskan bahwa ada pertemuan ya dengan mereka menghadap dan minta menjelaskan bahwa mereka ada rencana kelompok tertentu. Semula disampaikan ada kelompok, jadi yang lapor Ketua BM bahwa MPM merasa tidak puas dan mau melakukan demo karena adanya tuntutan beberapa mahasiswa yang UKT-nya naik. Sehingga mau demo. Saya bilang kalau begitu tolong hubungi Ketua MPM, kita rektor undang untuk kemudian kita akan buat pertemuan audiens untuk menyampaikan yang terkait dengan besaran UKT. Dan Ketua BM sanggupi untuk kemudian memfasilitasi, mengundang semua untuk kita bicara. Dan rencana memang hari ini kita mau atur untuk jadwal untuk pertemuan dengan mereka. Tetapi karena situasinya itu adalah mungkin ini sebagai bagian daripada gerakan yang memang disiapkan untuk harus ada demo, ya mungkin hari ini harus mereka demo begitu. Tapi sebenarnya pembicaraan kami sudah bicara, tidak pernah terlepas dari situ. Mereka itu anak-anak kita, kami ini orang tua mereka begitu. Dan kita selalu fasilitasi setiap kegiatan mereka, kita fasilitasi setiap keinginan mereka, kita fasilitasi semua begitu. Tuntutan mereka terhadap UKT kami panggil dan bicara gitu. Cuma hari ini saja yang mungkin tidak bersabar, tidak menunggu untuk kita klarifikasi atau hadir untuk kemudian kita bicara. Dan kemudian mereka sendiri bisa mendapatkan bukti-bukti bahwa terkait dengan besaran ketentuan daripada UKT yang kita berlakukan. Seperti itu. Bapak Rektor sebagai pembuat kebijakan ya, itu harus ada seperti itu lengkap. Nah kebetulan kemarin kita baru atur untuk hari ini, sebenarnya kita mau ini pertemuan dengan mereka, tapi rupanya mungkin mereka sudah mendesain kegiatan sudah jauh-jauh hari untuk targetnya hari ini demo, karena kemarin sebelumnya mereka ada demo juga
mungkin 1 hari kemarin terkait asrama, tapi memang saya sudah hentikan mereka, lalu kemudian sudah selesai. Nah ini hari ini mereka masuk dengan agenda baru lagi, seperti begitu. Jadi semua hal yang disampaikan tadi sudah dijelaskan, sudah diklarifikasi oleh Bapak Rektor. Itu semua saya harap media nanti mempublis atau menyampaikan hal ini harus sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh kita semua. Saya kira begitu. Mungkin ya artinya mungkin hal lain terkait dengan mereka, mungkin selama ini kami pembinaan apa cukup baik sekali. Ya, terkait dengan pembinaan kemahasiswaan itu ada bidang minat dan bakat. Ini mahasiswa lain ada sibuk ada mengerjakan terkait MPKM lain-lain ini. Sedang ada jalan semua ini. Nah, lalu kemudian kesejahteraan ini yang terkait dengan asrama dan beasiswa itu tadi disampaikan oleh Bapak Rektor. Itu kita fasilitasi mereka beasiswanya di sini kita punya kuota yang cukup besar untuk beasiswa kepada mahasiswa. Jadi beasiswa di Unchan ini ada 2 sumber, satu sumber APBN itu yang Kartu Indonesia Pintar itu. Ya itu yang lalu dari kementerian, tetapi ada beasiswa lain yang dia merupakan corporate social responsibility dari perusahaan-perusahaan. Nah itu mereka punya kewenangan, mereka merekrut langsung, hanya berkoordinasi dengan kita saja seperti itu. Jadi bagian itu menjadi hak apa itu kesejahteraan atau apa itu semua ada ya. Jadi kita lebih kembali fokus ke kasus demo tadi. Apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor, saya pikir itu sudah kita ini ya mungkin menjadi pengetahuan kita dan juga apa yang bisa kita ketahui bersama ya. Terima kasih. Yang sekarang itu 850 ya, ya untuk itu. Tapi jalur untuk bagaimana merekrut mereka itu kita gunakan disesamakan dengan jalur seleksi masuk. Jadi waktu mereka yang jalur undangan atau apa Pak Yanki istilahnya SNBP. Ya SNBP. Prestasi, ya itu begitu mereka mendaftar itu langsung mereka juga daftar KIP begitu. Lalu nanti jalur berikut juga di SLSB juga mereka begitu. Jadi sama-sama. Ini ada pengalaman lalu karena kalau mereka daftar kemudian nanti diumumkan lulus baru mereka urus KIP itu lambat di pembayaran UKT-nya nanti. Dan kemudian kita akhirnya menjadi beban dari universitas dan menjadi tanggungan itu ya dari universitas untuk kita tunggu nanti dananya cair baru dikembalikan, itu bikin piutang seperti itu makanya kita dengan koordinasi dengan Pak PDPR 1 dan juga dengan Pak Kepala Biro Akademik itu diubah strateginya supaya itu supaya mereka bisa begitu mendaftar satu jalur langsung juga daftar beasiswanya, jadi begitu pengumuman keluar langsung juga pengumuman beasiswanya begitu. Ya, ada ketentuan lah. Untuk KIP itu mereka harus daftar waktu semester 1 pertama masuk. Ya, karena ada beasiswa yang ketentuan berbeda ya. Yang dari perusahaan-perusahaan itu kan ada yang diminta semester 3 ya. Lalu kemudian IPK minimal itu kan juga dia harus punya IPK 3 setelah dia belajar ya. Seperti begitu 3,0 ya. Sistem penerimanya apa ada keputusan tidak untuk UAP-nya untuk KIP? KIP itu dia nasional, jadi dia tidak bukan untuk mandiri. Ya. Dia itu nasional ya sudah orang Indonesia semua tuh, seperti begitu. Itu akan dikenakan berdasarkan kelompok 1 sampai kelompok 10 yang berlaku dalam aturan ini, SK ini. Nah, sehingga kita kemudian membuat klarifikasi analisis terhadap setiap yang mau menerima berdasarkan penghasilan daripada orang tua masing-masing dengan dia punya misalnya latar belakang yang bersangkutan. Nah, tentunya kita menyediakan kelompok 1 dan kelompok 2 berdasarkan pengajuan daripada siswa bersangkutan, mahasiswa itu. Artinya kalau kelompok 1 itu kan lebih kepada mereka yang yatim piatu, misalnya begitu. Itu mereka mendapatkan kelompok 1 dan 2. Itu bisa diberikan dalam kategori itu. Nah, sedangkan mahasiswa yang lain seperti tadi untuk interval pengelompokan itu kalau dari umumnya semua berlaku dari kelompok 3 sampai kelompok 10. Itu berlaku itu paling kecil kelompok 3 itu 1.300.000. 1.300.000 sampai kepada 3.900.000.
Itu kelompok UKT dari kelompok 3 sampai kelompok 8 yang sering berlaku, dan itu pun kita masih membuat kebijakan keringanan. Bila ada yang mengajukan keringanan sesuai dengan permen yang berlaku dari peraturan penetapan UKT ya, itu bagi mereka yang mengajukan pengurangan UKT itu kita berlakukan ada sesuai peraturan, ada 4 item, yaitu dapat dibebaskan, dikurangi, diturunkan, atau dicicil, seperti itu. Dan itu kita berlakukan untuk permintaan daripada pengajuan yang diajukan oleh setiap mahasiswa, sehingga itu berlaku bagi mereka. Dan banyak yang kita lakukan adalah penurunan besaran kelompok UKT bagi yang mengajukan. Dalam konteks memberikan besaran UKT bagi semua mahasiswa yang masuk, kami ini dari awal pun juga menetapkan pembagian berdasarkan Papua dan non-Papua. Jadi ada range yang kita atur. Bagi anak Papua itu sekian, range sampai sekian. Dan kemudian yang non-Papua. Dan itu tidak melebihi apa yang tadi saya sebut di kelompok 8 tadi. Cuma besaran itu. Kecuali untuk beberapa bidang eksakta. Seperti itu. 2023, 2024, dan juga 2025. Tidak ada kenaikan UKT. Apalagi setelah UJ ditetapkan menjadi baru, salah satunya adalah tidak boleh menaikkan UKT. Begitu ya. Lampiran itu tetap. Revisinya tetap. Tetap, ini sama dari 2023. Karena itu syarat yang kita harus laksanakan, tidak boleh menaikkan. Dan kita cuma karena status BLU, kita menyelenggarakan bagaimana mengolah aset yang ada di Uncen untuk mendapatkan pendapatan. Nah, untuk itulah kita mulai melaksanakan identifikasi terhadap semua aset-aset kita yang ada, baik yang kita sudah lakukan dan yang kemudian perlu kita kelola dengan baik lagi untuk jalan. Nah, untuk itu sejak tahun ini kita mulai membentuk yang kita sebut dengan unit pengembangan usaha. Dan kita sudah mengangkat, membentuk unit tersebut dan juga mengangkat dengan direkturnya. Beliau ada duduk sendiri sana, direktur itu, di mana semua aset di Uncen ini beliau kelola untuk bagaimana meningkatkan pendapatan. Jadi makin hari itu, makin lama nanti ke depan, berapa tahun ke depan itu, UKT yang dulu 80% misalnya, pengelolaan aset 20%, itu makin tinggi aset itu naik, misalnya 50, UKT makin turun. Jadi sampai di ujung pengunjung itu UKT mungkin 20%. Malah ada yang mungkin kita yang bayar sendiri dari uang pendapatan kita dari pengelolaan aset. Karena aset sudah mengambil semua alih bagaimana membiayai pendapatan kita di ujung. Contoh yang gampang, kita kelola auditorium ini dengan mendapatkan pendapatan. Kita mengelola aktivitas yang lain, gedung lapangan Mahachandra kita di Waina. Terus beberapa aset-aset yang sudah ada. Kemudian melalui unit UPU yang kita bentuk, mulai memikirkan bagaimana mengembangkan unit-unit usaha lain. Baik dalam bentuk pujasera dan yang bentuk kegiatan-kegiatan lain. Itu tujuannya dalam BLU kita. Sehingga kemudian terjadi keseimbangan. Artinya pengelolaan aset. Jadi aset itu yang menghasilkan, yang mengurus kita. Kan kita ingat Ibu Sri pernah bilang bahwa di Amerika itu aset yang bekerja, orangnya tidur, orangnya libur-libur kemana-mana. Kita di Indonesia kan terbalik ya, asetnya tidur, orangnya yang kerja berat, begitu. Nah, disitulah kita mulai mengolah dengan pola yang sama seperti tadi. Ya, saya kira itu 6 juta begitu. Sedangkan bidang-bidang sosial, ekonomi, hukum itu rata-rata ini cuma 1 juta, 2 juta ini hukum. Hukum ini dari 3 sampai 8 itu cuma 4 juta, 3 juta. Buku pada stabil. Hukum ini tinggal ini.